kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4 demikian. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita memuji Tuhan ketika suasana hati kita sedang menghadapi banyak penderitaan dan pergumulan berat? Bagaimanakah kita melakukan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan di tengah suasana hati yang begitu sulit dalam hidup kita? Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, karena suasana hati begitu sangat mempengaruhi pujian kita kepada Tuhan. Tetapi bagaimanapun kondisi dan suasana hati sebenarnya bukanlah alasan bagi kita untuk tidak menyembah Allah yang kita percaya. Sebab di dalam semua kondisi dan situasi, pujian kepada Allah harus tetap kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Di tengah kondisi sulit itu pun, di tengah kondisi suasana hati yang tidak damai, yang sedang bergumul dan sedang mengalami kesulitan itu sendiri pun, pujian kepada Allah tidak boleh berhenti dan tidak boleh tidak dilakukan. Dan bahkan di tengah kondisi itu tidak seharusnya setiap manusia itu meninggalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Itulah yang kita lihat dalam firman ini, di mana orang-orang percaya harus tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun menghadapi penderitaan berat seperti yang dihadapi oleh jemaat-jemaat mula-mula ketika firman ini dituliskan. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, terjadilah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Roma. Orang-orang yang menyatakan iman dan percayanya kepada Yesus ditangkap, dipenjarakan, dibuang, lalu disingkirkan, termasuk yang pada saat itu adalah Yohanes dibuang ke Patmos. Disitulah dia mengalami pergumulan akibat apa yang dia imani dan dia percaya. Dunia ini memandang dia tidak baik dan dia melawan. Maka disitulah kemudian Yohanes ini mengalami satu atau berbagai penglihatan. Dia menghadapi dan dia melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia melihat ada sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang yang tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang-orang yang lain, dan penglihatan itu adalah penglihatan yang sampai kepada dia di tempat itu. Maka Bapak Ibu, hal ini mau menunjukkan kepada kita saat kita melihat sepertinya tidak ada lagi yang dapat diharapkan di tengah-tengah dunia ini, tidak ada lagi suatu yang dapat melepaskan kita dari kesulitan dan berbagai pergumulan dalam kehidupan ini. Maka
Yang perlu kita perhatikan adalah, lihatlah bahwa ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kita. Jika sepertinya dunia ini tidak akan mampu melepaskan kita, maka Tuhan dapat melakukan satu tanda dan Tuhan akan dapat melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kita di luar dari batas kemampuan berpikir manusia. Itu sebabnya dalam ayat 1a dalam firman ini dikatakan bahwa Yohanes melihat suatu tanda di langit yang besar dan ajaib. Itu sebabnya saya katakan saat di dunia ini tidak ada lagi penghiburan, tidak ada harapan, tidak ada penguatan. Maka yang terbaik adalah bagi kita untuk melihat kepada sumber kehidupan itu, melihat ke atas, melihat kepada kuasa, kekuatan dan kepada anugerah Tuhan. Di dalam kerendahan hati kita memohon pertolongannya, penyertaannya dan juga menolong kelepasan dari Tuhan. Dan kita tidak dapat mengandalkan diri kita di atas semua kondisi yang sedang kita hadapi. Di tengah-tengah menghadapi berbagai kemelut kehidupan, maka firman ini mengingatkan kita untuk melihat kepada sumber satu-satunya yang dapat menolong dan melepaskan kita. Memohon hikmatnya untuk memahami dan mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Maka apa yang dilihat oleh Yohanes dalam firman ini bahwa dia melihat ada 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Artinya adalah segala penderitaan dan kemelut hidup kelak akan berakhir. Kelak akan selesai. Penderitaan, pergumulan, hal apapun yang sedang kita alami dalam kehidupan ini kelak akan selesai dan kelak akan berakhir. Kita akan tiba kepada satu masa, kita akan tiba kepada satu momen, satu waktu di mana Tuhan sebagai hakim yang adil itu akan menghakimi manusia. Itulah yang dilihat oleh Yohanes dalam firman ini, maka dia melihat pada satu masa, dia melihat akan ada satu tempat bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang dan patungnya dan bilangan namanya. Jadi orang-orang yang dimenangkan dalam pergumulannya di tengah-tengah dunia ini, yang menang melawan segala pergumulan-pergumulan dunia ini, dan dia memenangkan imannya tetap setia kepada Tuhan, nanti pada waktu penghakiman itu, jelas bahwa setelah terjadi penghakiman akan terlihat orang-orang yang menang itu, orang-orang yang dinyatakan menang dari berbagai pergumulannya itu, mereka yang setia dan bertahan sampai pada akhirnya, yang setia sampai mati akan tetap percaya dan beriman kepada Allah sampai pada akhir hidupnya, maka mereka akan mendapat satu tempat yang telah disediakan oleh Allah bagi mereka. Dan selanjutnya ayat 3 sampai ayat 4, maka orang yang menang itu akan bernyanyi dengan nyanyian kemenangan. Yaitu seperti nyanyian kemenangan Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba Allah. Apakah nyanyian Musa itu? Yaitu nyanyian yang disampaikan ketika mereka terjebak dalam peristiwa Laut Teberau. Saat sepertinya tidak ada lagi jalan, namun ia perintahkan Musa mengangkat tongkatnya dan akhirnya umatnya bersama-sama menyeberang dan mereka menyanyikan kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nyanyian kemenangan itu adalah berisi betapa besarnya kuasa Allah, betapa ajaibnya Dia dan betapa luar biasanya Allah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dan mereka tiba pada satu tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dan nyanyian anak domba Allah itu juga adalah nyanyian yang ketika tidak ada lagi sepertinya kekuatan yang dapat melepaskan manusia dari berbagai pergumulan dan termasuk dari dosa-dosanya, maka Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah sebagai penebusan bagi manusia diberikan untuk menyelamatkan manusia itu sendiri.
Maka dalam hal ini kita lihat orang-orang yang menang, yang setia pada akhirnya akan menerima mahkota kehidupan itu kelak. Maka orang-orang yang dinyatakan memenangkan pergumulannya di tengah-tengah dunia ini dan tetap setia kepada Allah akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka orang yang menang itu kelak akan menyanyikan nyanyian kemenangan, yaitu nyanyian seperti nyanyian kemenangan Musa dan nyanyian seperti nyanyian anak domba Allah. Seperti yang kita lihat pada ayat 3 dan ayat yang keempat. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran dan segala penghakimanmu. Itu yang mereka ungkapkan dalam nyanyian kemenangan itu. Dengan ayat yang kedua tadi, sebab pada mereka sudah ada kecapi Allah, maka dengan kecapi Allah itu mereka menyanyikan nyanyian kemenangan mereka bersama-sama dengan para malaikat-malaikat. Dan nyanyian itu adalah nyanyian orang percaya yang sudah memenangkan pertandingannya selama di dunia ini dan tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini kita tidak akan terlepas dari berbagai masalah dan pergumulan. Tetapi bagaimana kita memenangkan itu hingga pada suatu saat nanti pada hari Tuhan kita ikut turut menyanyikan nyanyian kemenangan itu bersama dengan malaikat-malaikat Allah yang menyambut kita untuk datang kepada satu tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang setia dan percaya sampai akhir hidupnya. Itulah yang disaksikan dari penglihatan Yohanes ini, bahwa orang-orang yang percaya kelak akan tiba pada satu tempat yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka. Maka Bapak Ibu, selama kita hidup di dunia ini, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Allah. Kehidupan orang percaya adalah tidak hanya persoalan kehidupan karena kuantitas, lamanya kita hidup, panjangnya umur kita. Tetapi kehidupan di dunia ini adalah kehidupan soal kualitas. Kualitas beriman kita, kualitas kesetiaan kita kepada Allah untuk menjalani kehidupan ini. Karena banyak orang-orang yang memiliki kesempatan hidup di dunia ini, umurnya panjang sampai sudah tua, marnini marnono begitu. Tetapi kualitas hidupnya bukan menjadi lebih baik. Hidupnya bukan semakin lebih berkualitas. Tapi ada orang yang hidupnya begitu singkat di dunia ini, dia sudah menunjukkan kualitas hidup yang lebih baik dan luar biasa. Dan imannya juga tetap teguh kepada Tuhan. Maka ini adalah bukan persoalan pertama-tama soal kuantitas, tetapi bagaimana kehidupan kita ini dan keimanan kita ini tetap hidup di dalam Dia, dan kehidupan yang berkualitas di hadapan Allah. Bagaimana perkataan, perangai, tingkah laku, perbuatan kita tetap setia kepada Allah. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Karena panggilan orang percaya adalah panggilan yang tidak kompromi dengan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ingat bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Bahkan tingkat atau level tertinggi bagi orang percaya adalah bahkan harus setia, jika harus memang diperlukan, bersedia mengorbankan nyawanya untuk menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan, yang terjadi pada para martir-martir atau orang-orang yang rela mati demi kepercayaannya, demi kesetiaannya dan percayanya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Wahyu pasal 2 ayat 10c dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Ingat Bapak Ibu, bahwa hanya kepada orang-orang yang setialah Tuhan memberikan mahkota.
Mahkota tidak akan pernah diberikan bagi orang-orang yang tidak menang atau yang kalah dalam pergumulannya di tengah-tengah dunia ini. Sesulit apapun, maka di dalam iman dan kekuatan serta keteguhan kepada Tuhan, maka kita akan dapat melewati berbagai pergumulan dalam kehidupan. Maka suatu hari kelak, pada hari penghakiman, hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu, kita dapat disambut oleh malaikat-malaikat Tuhan. Dan kita bersama-sama masuk dalam tempat yang sudah Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya. Apakah yang mau disampaikan firman ini dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah hiduplah selalu memuji Tuhan selama kita bernapas. Dalam hidup di dunia ini, hiduplah dengan hidup yang selalu memuji nama Tuhan. Walau terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kelak orang yang menang itu akan menyanyikan nyanyian pujian sebagaimana nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah. Maka kita juga akan bertemu dengan berbagai hal yang sulit dalam kehidupan ini. Mungkin tidak sekarang atau mungkin besok itu akan kita hadapi. Maka di dalam iman kepada Tuhan Yesus, selalulah memuji nama Tuhan. Karena tidak ada satu persoalan dalam kehidupan ini yang boleh terjadi tanpa kita belajar dan tanpa ada sesuatu yang harus kita imani dan harus kita pegang teguh dari berbagai persoalan-persoalan yang terjadi itu. Pastikan bahwa kita akan menang. Selama nafas di kandung badan, maka kita akan tetap memuji nama Tuhan. Selama kita bernapas, pastikan bahwa kita tetap memuji nama Tuhan dan kita memenangkan segala pergumulan, kesulitan, penderitaan dan kemelut hidup di dunia ini. Sebab hanya orang-orang yang menanglah yang kelak akan memakan buah pohon kehidupan. Seperti yang tertulis dalam buku ND atau buku nyanyian nomor 251 dikatakan, yang telah menang kelak akan memakan buah pohon kehidupan kekal. Tak lagi melihat penderitaan, dari kuasa maut telah dikalahkan. Maka pastikan diri kita adalah menjadi pemenang dari berbagai pergumulan dan kondisi sulit itu. Yang kedua, kuasa dan kebesaran Tuhanlah yang melepaskan kita. Bapak Ibu, kalau dari usaha kita sendiri kita tidak akan mampu lepas dari hal-hal sulit, bahkan dari keberdosaan kita, tantangan, masalah, dan pergumulan dalam kehidupan ini. Maka kuasa dan kebesaran Tuhanlah yang melepaskan kita. Maka selama hidup di dunia ini, andalkan kuasa dan kebesaran kasih setia Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu, pada kekuatanmu sendiri. Hanya Tuhan yang mampu dan dapat melepaskan kita, baik karena tekanan kehidupan kita yang kita alami di dunia ini, bahkan karena pergumulan kita yang belum berakhir sampai saat ini karena pandemi. Itu juga Tuhan yang mampu melepaskan kita dari semua pergumulan berat itu, sehingga kita kelak selamat dan memperoleh kelepasan dari kondisi yang sedang kita hadapi. Yang ketiga dan terakhir adalah tetaplah setia sampai mati. Orang yang setia sampai mati, saya katakan tidak akan pernah sia-sia kehidupannya. Orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Kalaupun orang yang setia itu menghadapi penderitaan, kelak Tuhan, pada hari Tuhan, mereka akan bersukacita, menyanyikan lagu kemenangan itu bersama-sama dengan malaikatnya, dan mereka akan bersama-sama memasuki kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, jika hanya di dunia ini kita berharap, maka kita adalah orang yang paling malang. Kita harus berharap kepada kehidupan yang kekal, kelak yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang percaya. Maka tetaplah setia dalam kehidupanmu, seberat apapun pergumulanmu, tetap andalkan Tuhan dan beriman teguh kepada Dia, karena hanya Dia yang mampu melepaskan dan memberikan kekuatan kita di tengah-tengah kehidupan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu,
agar kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan hendaklah segala yang bernapas memuji nama-Mu senantiasa. Walaupun tengah menghadapi kondisi sulit dan pergumulan serta kemelut hidup yang berat, justru kami akan menunjukkan pujian kami, karena tak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan yang terlebih dahulu mengetahuinya. Tuhan, sertai dan kuatkan kami saat kondisi sulit, pergumulan, penderitaan menghampiri kehidupan kami. Janganlah kiranya iman kami jatuh, tetapi kami tetap setia mengikut Engkau bahkan sampai akhir kehidupan kami. Sebab hanya bagi orang-orang yang setia sampai mati, kepadanya Engkau menganugerahkan mahkota kehidupan. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang setia dan taat kepadamu hingga pada akhir kehidupan kami. Berkati semua jemaat-Mu yang beribadah pada malam hari ini, di rumah mereka masing-masing, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan. Berkati keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, agar mereka dapat tetap menghidupi kehidupannya dan melakukan segala pekerjaannya di dalam pertolongan dan kasih setia Tuhan, karena Engkau yang menuntun dan menolong semua umat-Mu, jemaat-Mu untuk melakukan pekerjaan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.